2000 bila memakan yang haram maksiat datang tubuh berpikir kada bujur lagi, bepandir kada bujur lagi, melangkah kada bujur lagi, berdengar kada pas lagi. Kan kita waya ini hidup orang salah aja banyak yang membela, iyalah. Kalau melihat di TV itu kan ibu nyata benar korupsi ada aja kuasa hukumnya. Nyata benar korupsi ada aja kuasa hukumnya. Supaya meringankan jaksa penuntut umum. Nah itu tuh kayak apa supaya ringan hukumannya? Nyata korupsinya ada aja yang membela. Kan kuasa hukum ada aja Bapak Ibu, kita kadang menyindir kuasa hukum siapa aja, artinya nyata salahnya ada aja yang membela. Aturannya kalau salah itu jangan dibela. Coba zaman kita ini belum pernah disuguhi orang air minumnya Abidin. Minuman apa Abidin nih? Oh singkatannya anggur bir dingin. Nah, jangan asal minum anggur bir dingin. Birnya itu bisa benar meningkat kurang banyak ini Abidin anggur bir dingin. Nah kayak apa? Apakah minum sudah guruai? Kenapa maka ada hati-hati? Nah berarti lain burung nang di atas pohon tembak dulu. Bismillah menembaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukur burung tadi tangkap. Hidup inya hendak dimakan dah sembelih pulang. Berarti disembelih. Kalau misalnya waktu ditembak itu mati langsung gugur, mati, halal. Asal waktu menembaknya bismillah. Maulah burung itu Bapak Ibu disembelih di atas tuh, inya aja terapang. Nah, Bapak Ibu, bismillah menembaknya. Kalau nyebeli bis itu Pak Ibu nangkap kurang tengah malam tuh bisa jadi jebak itu ditimbaklah, dijebak ada jebakannya. Itu tuh penting benar tuh kita nih Pak Ibu nang hadir mun kawa biasakan makan intahu nyata halal makan iwak. Ada telur tuh disembelih. Nah nyata halal. Iwak ada disembelihan, telur ada disembelihan, nyata halal. Mun handak lagi buaya Pak Ai, apa tuh Bu? Nang lontong tuh iwak otak-otak kan apa tuh? Nang bulat-bulat tuh, nang pakai nyior kan apa ngarannya tuh? Otak-otak apa? Otak apa? Nang bulat itu otak-otak. Oh ya itu, apa disembelihan? Jadi disembelih itu. Mau di Martapura megeli, ampal. Nah, apalagi dagingnya daging impor. Kayak ini jenah nang hadir ulun nilampir sayang. Tapi letak makan nang kada halal, malas beribadat. Itu kesimpulannya sudah. Itu kesimpulannya. Letak makan kada halal, malas beribadat. Serba malas beribadat.
Nah kayak kita beri isi bensin campur hanya minyak tanah. Oh, mak, ini lapahnya dihidupi. Wah, ini minyak tanahnya. Kalau dia lagi mahal, 25.000 selitar. Ada orang berjual. Mak, yul paman larangnya bang. Ada jadi langka. Tinggi minyak tanah itu. Yang subsidi. Kecang apa pian? Aku ulun bakar sampah aja jadi sedikit kan. Jangan membakar sampah lan pertalit melendung. Nah, campur aja dulu bensin loh, minyak tanah lain Pak Ibu jalannya tuh. Belum pernah mobil tak isi biosolar, Pajero tuh bahari itu biosolar. Di sini Dexlex salahnya, di Jawa biosolar. Kalau isi biosolar kena injektornya, oh, injektornya kena. Ada mau tuh jalannya tuh pada mau ringan, barat. Jar orang jaruhan dia lah injektornya kena nih Pak. Berapa ganti keempatnya 28 juta. Jar ulun ada kode wangi sistem ganti Pak ini ganti. Ayo ulun berpikir dulu lah, ulun bawa keluar mobil nih. Tinggi ya. Nanti kalau Bapak ingin hubungi kami supaya kami siapkan injektornya. Dan belum lagi ongkos pasangnya dan harganya. Keluarkan telepon keluarga cari ada injektor di bengkel biasa. Ketemu di park yang Anggang situ, park bundaran situ. Ketemu sekalinya tertawa airnya dikuras jadinya. Biosolarnya dikuras dulu. Udah dikuras isi dexlek lagi. Nah, ulun akan ya kita lajui jalannya mobil nih sampai ke jalan tol menuju ke Besirih situ. Lajunya nih lo masih jebarat gasnya terus lajunya ringan langsung laju. Per ingat per itu 120 kecepatannya tuh. Ya lajunya terus nyesepur nano sepuk bisa kayak ini aja sadam sudah ringan lah Pak, ringan sudah ya beli kayak menuju ke bengkelnya. Nah Pak sudah berapa supir hendak ulun beri Pak Ai 500.000. Nah terima kasih kebanyakan kebanyakan jadinya. Nah karena dibiki disedot aja biosolarnya ganti pada duit kan ada karena injektornya. Jadi orang pernah orang berjual dia sampai itu jarum dia orang berjual di sana itu ulun di Solo memiliki itu ya. Nah, orang berjual 28 juta ulun memiliki ulun ini lawas ulun bekerja juga. Masalah injektor ini Pak 20 tahunan sudah biasa aja ini yang penting dapat jadi masalah. Nah 500.000 dari kebanyakan ambil pian berapa lembar ke situ ambilnya salah lembar desa malaikat ini. Melihat seruban kalau dalam mobil kita ya Allah hamba Allah nih aminnya itu perumpamaan tak salah isi bermasalah mesin injektornya kena jaruhannya nyampe jual ulun kada ulun membaiki aja jurungi 500.000 mengambil salam aja ulun salam aja ambil ada bapak nah empat lambarnya ulun serahkan dia. Nah orang ini kira-kira tamak kanang halal
Ini untuk makan ada halal, itu kira-kira lah urut ke Banjarmasin. Terbuat dalam bica tuh pakai kendaraan itu namanya. Nah, itu. Oke. Putar. Oh, ada apa? Banjarmasin tuh putar. Anak wadah kalau dia masuk gang sini, masuk gang sini, masuk gang sini, putar, masuk sini, putar. Hanya sampai berapa? 30.000. Ya, kepada keluarga bapak tadi, Bano, bicara berapa? 30.000. Hah? Aku 10.000 10.000 aja. Kenapa? Diputar aja tadi bang. Kan ada putar-putaran tuh gangnya tuh ikam di mana? Ikam di situ lo buat. Enggak, putarnya ke sana dulu, berputar dulu. Nah, jakanya pin pengajian menuju Masjid Sayyidul Iman berputar dulu sampai ke bulan situ berputar. Kenal benar pahalanya. Inya tadi memutar dulu banyak benar duitnya. Manusia ini macam-macam. Memang hati-hati. Pokoknya tablet makan yang ada halal, malas bibadat. Jadi intinya sudah. Makanya dalam Islam ini masalah menyembelih jadi atur. Ini karena berarti kalau kita nembak borong lah, tembak, gugur, hidup, belum kan, sembelih pulang, baru halal. Nah ngalih nih Pak gue ditembak nih, tembak gugur karena dahan, mati gara-gara karena dahan, lalu sampai ke tanah gugur, mati tadi karena dahan. Ayo, halal kada dimakan? Nah, bangkai. Karena matinya tadi tahan untuk dahan. Nah ini ngalih nih. Kita ini hidup di Kalimantan Selatan, syukur. Coba di Bali, coba di Ambon, Manado tuh maksudnya, Ulun melihat seorang piring itu bekas anjing, makanan anjing dibasuhnya, buatnya nasi, sajikan kemudian makan di warungnya tuh. Bahari di mana tuh kalau ngajak melihat anjing tuh. Jalan Balitra belok ke Blitar lah. Situ ada minimarket anak Allah, Zahra mah, sebarang situ. Yang benar anjing. Wah. Sakalnya aja tanahnya tuh ampun dua yang ini. Berdudukan anjing di kursi, belupuknya di meja, berkikihnya. Jadi ulun ada jadi ulun ada nak ulun beli ke situ ada jadi malah anjing sing banyak kan ini. Pada hi ulun mau buatnya tuh. Ini nyewa pada sini nyewa ulun ini. Anjing tuh ulun ke toko ini masuk apa dijilet-jiletnya nih barang dia. Aturannya pin menyewanya siapa pemiliknya si anu ada hi anjing tuh dikurung. Lah ada kami kada menyewa. Itu tuh, tapi kan dia lagi pang, dia lagi ini. Oh ini orang Islam banyak juga memelihara anjing. Orangnya bergamis, berjilbab, kada kalau binian anjing dipelihara di rumah. Apa maka dipelihara? Ini kan ciptaan Allah Ta'ala juga. Ada tahu lah, tuh najis mughal lazar 7 kali besok salah satu air bercampur tanah. Itu aturannya, nang ianya kita serahkan ke Allah. Nah ini Allah Ta'ala tahu. Orang ini ada mengerti hukum Allah, dan ngerti. Orang Islam. Anjing dipeluknya, anjing disentuhnya, imamnya bodoh sembahyang.
Ada tahu ini pada najis walau najis yang berat. Nah kira-kira tuh tamakan keadaan dulu dia tuh. Tapi yang disampaikan lah orang lah kita makan yang haram nih. Jadi kayak ini kelakuan. Yang hendak awal membedakan antara lebah lawan nyamuk juga. Lebah lawan nyamuk itu perumpamaan. Nyamuk itu makanannya nang haram semua. Lebah itu makanannya nang saripati bunga halal semua. Coba. Makanannya nang bersih-bersih kayak lebah itu. Isap saripati bunga. Baik juga ya akhlaknya kelakuannya. Bersatu inya kada beta gudang lebah tuh ya. Ada kesapaan kada ada juinya kuat persatuannya. Melahirkan madu lagi. Nyamuk pan apa yang dilahirkan? Nah, Allah tuh lengkap memberikan perumpamaan. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu. Berarti perbuatan menyembelih, makanya ada ulama ditayangkan, nah, ini sapi itu berdiri Bapak Ibu. Tembaknya tuh jadi kepala langsung apa tuh mati atau langsung rubuh langsung mati. Pertanyaan itu menyembelihlah kayak itu ada, nah tapi ada aja nama halal kan inya nangaran menyembelih itu Bapak Ibu darahnya tuh keluar mengalir lalu daging itu bersih. Nah hati-hati benar. Nang tadi bisa makan iwak belajar makan iwak, tadi bisa makan telur belajar makan telur. Bujuran nih urut kada mak urut bukan malah kurang makan ayam, makan itik, makan sapi, makan kambing. Itu kan binatang yang disembelih. Mungkin kita di daerah Banjarbaru Martapura ini aman aja, Bang. Di kalau ke daerah luar, yang ke Singapura makanannya enak makan daging, ayo apa? Kecuali orang Islam di situ nang ngaji juga. Kalau pada mengaji kayak apa? Nah ini masalahnya. Empat, alat yang tajam. Alatnya tajam, pisaunya tajam. Faiza zabahtum fa'asnu dzibha, ujar Rasulullah. Apabila kamu menyembelih, hendaklah alat menyembelih tajam supaya jangan terasa sakit binatang yang disembelih. Hamba Bapak Ibu. Bujur-bujur diasah dahulu parang tuh dulu itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadil udhiyah ini wal qabl si anu fataqabbalha minhum ya Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Atau nah ini ya sudah ada juga ini saya apa dulu sholat tenaga sidin gak ada kuat paksa tenaga sidin gak ada kuat. Nah hanya putus anunya tuh pernapasannya dan saluran makanannya dan pernapasan nang abdul tuh memang kayak ini. Nah mun sidin nang kayak ini tetap aja sok. Nah, tenaga sidin gak kuat nang desembeli dagingnya tebal kayak apa ini ada mana kalau sok jadi siapa nang kada satu begini pakai gergaji itu menyakiti pian-piannya. Berarti alat yang tajam. Ulun sampai beli golok pesan di daerah Sukabumi. Itu pengrajin situ soalnya banyak daerah itu Sukabumi.
baja anti slip 10 sapi tahan. Bismillah. Terus ya, ayo di sini. Tangan hati-hati. Terus. Oh, kayak ini pengrajin. Kayak ini loh. Ada yang jualan kayak ini. Tergantung lah. Nya ada jualan kayak ini nang nyaman memegangnya. Mau nampak dulu kayak ini loh. Ke bawah loh supaya guru darah itu bercucuran ke bawah. Undang kayak ini tak kamu asal orang. Kadang-kadang gue hanya kadang mau menutup daun pisang. Melihat nih golok pian ini lah guru kata zaman benar. Nah, nang ngalih itu kambing nih alih benar kambingnya disembelih. Alun angkat kambing kacang kan, halus teman nih kacang tuh tapi tahunnya sudah cukup. Nah, ya diam-diam gitu. Ya aku dan memaikam. Apa ngarannya kambing nih? Memang tangannya berontaknya tuh ada. Nah, alatnya tajam supaya jangan terasa sakit. Jika menyembelihnya itu dengan alat yang tumpul dan matinya itu hanya dengan kekuatan tekanan yang menyembelih saja, itu tidak halal dimakan. Berarti hukumnya kayak cekikan akhirnya. Ia tercekik sudah lalu mati. Alat yang menyembelih ini tumpul. Lalu kekuatan tekanan tadi mati. Ujung-ujungnya putus juga, lehernya ini putus. Tapi matinya mati bukan disembelih. Kekuatan cekikan dari senjata yang pada tajam tadi nang tumpul tadi, maka hukumnya kada halal dimakan. Banyak benar maka ini Pak Ibu. Hanya kekuatan tekanan aja dan tidak soh. Nah, ulun betul di bawah dari belajar. Dan tidak soh dimakan binatang yang mati karena ditembak dengan berdil senapang sehingga dia mati dengan tidak disembelih. Nah, apa maksudnya? Tidak sah dimakan binatang yang mati karena ditembak dengan berdil senapang sehingga dia mati dengan tidak disembelih. Artinya inya mati karena tembak lah. Waktu menembaknya berbismillah, gugur. Nah, imbah gugur tunggu sekalinya Pak Ibu hidup sembelih. Tapi ada pendapat lain lagi, selama kita menembak dan kita berbismillah, mati ditembak, ada yang mengatakan boleh. Nah, di situ ada yang mengatakan boleh. Dalam kitabnya tegas, tidak sah dimakan binatang yang mati karena ditembak dengan berdil. Berdil itu senapang. Sehingga dia mati tidak disembelih karena ditembak tadi. Nah, coba terus. Dan jika kena tembak itu masih tetap hidupnya, hanya ia tidak dapat lari kuat, maka dapat menyembelihnya, sahlah memakannya. Nah, jelaskan ya. Berarti menembak tuh menggugurkan aja burung tadi. Kalau sapi ditembaknya sudah kada sah dimakan. Tuh kan mati sapi itu.
Kenapa Bapak Ibu? Orang di pedalaman tuh apa? Betiwah kan apa? Hah? Dayak itu Bapak? Betiwah lah. Itu tumbaknya lah. Kalau mati, nah jangan dimakan. Biar jago banyak dimakan. Nah, memang adat buahnya itu. Bagi ulat kada makan, enggak. Belum pernah baik gue di sungguhnya hasil betiwah itu selama ke pedalaman sana. Melihat ulun caranya kayak itu aja makan. Kepada hayul ulun baik kolesterol tinggi bisa makan daging. Saya biasa ikan Pak. Ini makan favorit kami guru dan ini adalah yang enak dan disediakan untuk guru. Ini adalah sajian kehormatan khusus dari kami untuk guru. Dalam hati lo nanti ditumbak bulan pian itu tetap mereka dulu makan berada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu Pak jantung gak boleh makan daging. Saya makan ikan aja. Ikan nggak ada. Apa yang ada aja. Yang penting saya punya makan daging. Nah, sedikit aja guru. Tetap Pak, saya nggak boleh. Ya takkan nih makanan gue di sini. Kuahnya. Pertanyaan kuah itu kan daging sama kan? Ada apa-apa kuahnya yang lain. Kuah itu kan daging lain. Kecuali kuah anjing. Ada apa itu? Kuahnya nang sama aja juga ulun umpamakan kuahnya lauk dari daging nang haram tadi dimakan, tapi daging apa binatangnya halal. Nah itu kuahnya kan apa? Karena antar kuah dan daging itu kan masalah. Kecuali memang binatang itu binatang yang haram dimakan, seperti anjing, babi, ada kau itu. Nah, tapi bagi orang nang apik bisa kada mau juga minimal subhat. Bejagaan benar Pak Ibu nang kakak ini nah. Berarti kalau nyari tembak mati Bismillah kalau menembak, nah itu ada mengatakan halal. Ada pulang ditembak, lalu hidup sembelih dulu. Berarti tembak tadi hanya menggugurkan burung tadi dari pohon. Nah, nang kita masalah tentu ada di TikTok tuh, belaparak anu Idul Adha tembaknya kepala sapi ini roboh. Itu menyembelih kada itu bangkai. Nah ini pengalih nyawa ini zamannya lain-lain. Binatang halal dan haram. Jenis binatang itu dua bagi. Nah wallahu a'lam. Sedikitnya kitab sebiji lagi. Ulunnya ada diundang anu nih. Arwah. Dua hari lah. Ulun diundang. Jamaah kita juga di sini. Sini itu rajin juga menuntut ilmu. Karena gering kadang menuntut ilmu. Meninggal mengalir pahala menuntut ilmu. Karena inya nih gering Pak Ibu. Nah kisahnya kayak ini. Jakanya kada gering tetap menuntut ilmu. Karena gering kada kau menuntut ilmu tetap diberi Allah pahala menuntut ilmu. Ini istiqomahnya itu lagi. Ini penting nah, ibu-ibu, bapak-bapak, coba. Orang nih Pak Ibu bayasinan di kampung. Umpat bayasinan di kampung.
Lalu orang nih gering baik kada umat bayasinan karena gering. Akhirnya nang gering tadi gara-gara gering kada ikut yasinan. Sakarnya meninggal dunia. Selama yasinan itu terus diteruskan, anggota yang ikut yasinan tadi ada yang meninggal karena garing. Padahal kalau kada garing istiqamah hadir, maka si itu di dalam kubur tetap dapat pahala bayasinan. Nah ini nang rugi ada bayasinan Pak Iwe 4 sekali karena pertama ampe ada datang lagi ampe apa ya kamu tuh makal apa kada tahu juga ampe. Nah tapi kan di garing nggak ada imbah itu ampe terus saya orang yasinan jar lalu kelompok-kelompok lebih takut ya apa guru ada bayar-bayar lagi sidin guru dihatakan aja lakukan tangga itu kita bawa kalau lagi guru adakah dihatakan aja biarkan aja maksudnya fokus ke yasinan aja. Lalu Pak Ibu sekali lawas sidin ampe tadi meninggal dunia pertanyaan ulun mengalir kada pahalanya kubur atau mengalir ini sebelum garing ampe sudah dulu stop dah karena hadir ini istiqomahnya itu nang nilai ayo yang ay ampe dulu ampe bukan karena garing ini pangkulang mbak arisan karena pertama ampe kayak apa toh berapa hukumnya nyuntang duit anggota arisan ada juga kelakuan nama itu. Nah itu kira-kira tuh kami ngomong anu aja tuh biosolar gitu tuh. Nah, ini makanan tuh mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau kita yang hadir nih Bapak Ibu lah menjaga makanan minuman yang masuk ke perut kita dijaga aja pian, Allah akan membimbing kita. Karena kita menjaga supaya jangan masuk nih makanan baik perut kita. Nah, kemudian kita sambung sedikit lah, bisa sudah. Dan tiada berbilang iradatnya. Nah, ya kalau minggu tadi kan kudratnya seperti tidak berbilang kudratnya Allah Maha Kuasa. Kita hanya ditulungi Allah Allah bergerak. Kita ditulungi Allah Allah duduk. Kita ditulungi Allah Allah menuntut ilmu. Kita yang menuntut ilmu, yang menolongi kita bisa menuntut ilmu Allah. Nah, nyaman sudah. Aku guru yang menuntut ilmu ada hubungannya apa dengan Allah. Aku nang berjalan ada Allah. Kalau berjalan apa? Dan aku nang berjalan ini namanya hubungan pahaman apa? Qadariyah. Keakuan termasuk di antara golongan yang dilempar ke dalam api neraka. Karena ini keakuan tadi ada melibatkan kepada Allah, padahal kita kada kawa Pak Ibe menjauhi Allah kada kawa. Kita menjauhi Allah, tapi kita kawa menjauhi Allah. Nah, coba orang kita jangan menjauhi Allah, kita selalu dekat dengan Allah karena Allah selalu dekat dengan kita. Caranya gimana? Yang bernapas siapa yang mengatur? Allah. Nah itu perasaan kita yang mengatur nafas ini Allah dekat tuh kita dengan Allah. Karena perasaan tadi yang mendekatkan kita dengan Allah bukan berarti Allah itu berjarak dengan kita. Benda lagi Allah Taala akhirnya. Nah, hati-hati kita lah. Allahu Akbar kita sembahyang.
Kita menghadap Allah. Kitanya disuruh Allah menghadap ke kiblat. Selesai. Jangan kita menghadap Allah, rasa-rasa Allah di hadapan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar pada agama memandangkan Allah bertempat di hadapan kita. Ini kadang mau belajar ilmu tauhid tadi. Maka Pak Ibu kadang-kadang di suatu kampung itulah khotib salah, Pak Ibu orang ini, imamnya salah bacaan. Sembahyangan orang di kampung ini maaflah, lain di kampung pian salah. Ulun tanya nih, di kampung pian ini adalah pengajian, kerja guru. Datangkan tuan guru pengajian ini di kampung supaya ibadah pian bujur. Ada yang maunya guru datang, kada usah pian kada yang maunya datangkan dahulu guru. Pengumuman di kampung pian kepada seluruh warga RT kita di kampung kita akan diadakan pengajian minggu depan. Waktunya setelah maghrib. Gurunya guru si dimohon kepada semua warga, baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghadiri pengajian itu. Dan kitab yang dibaca, kitab fikih kitab tauhid kitab tasawuf masya Allah. Sekali datang berdua aja orangnya. Nang saikong tutulian, nang saikong picak. Mati kampung lagi ini. Siapa anak hidup? Belum ada bisi murid Pak Ibu, jadi kaum di suatu kampung. Jadi kaum di suatu kampung jadi kaum minta mendapat ulun ini guru nang bagusnya ampeka kada guru apa gerang ulun ge sembahyang subuh azan ulun qamat ulun imam sampai salam tetap ulun apa padahal meminta kaum tuh menceritakan kaum di kampung tuh ulun diminta ulun cariakan hai kawanan nangnya ada kebisaan mengabdi ikam, jangan memandang pemberian orang tinggi guru belajar ikam, jangan memandang pemberian orang, laksanakan tugas. Mungkin cara ini ikam dekat dengan Allah Ta'ala. Masih ada kayu, nah HP ulun dalam mobil, WA-nya, makanya WA-nya, Guru Udin, ulun sudah sekian tahun jadi kaum guru tapi kada cukup guru pemberian orang seini aja guru anak ulun berdua guru ulun bahkan berean guru ruku ulun guru marburu nah ada cowok marburu larang ayo nang hadir nah berarti kudrat itu tetap satu ya Allah dan tiada berbilang iradatnya. Nah ini lagi Bapak Ibu, nah yuk ulun hendak minum. Ada kehendak ulun hendak minum. Yang meletakkan ada kehendak ulun hendak minum siapa? Allah. Yang minum siapa? Yang minum siapa? Allah juga. Nah, sebut ulang. Allah menghendaki ulun hendak minum. Nah itu. Lalu ulun ambil cangkir tadi dengan tangan ulun. Ulun angkat, Allah nolongi akan ulun ke angkat. Diingatkan aja gitu ada perlu dicapkan. Lalu di ketika ulun hendak minum, nah banyunya ada sudah. Kalapasan cangkir ini, nah nang menghendaki ulun hendak minum Allah. Nang menggagalkan ulun timbul kali jadi minum siapa? Nah, Allah. Berarti kehendak Allah tetap unggul. Kehendak ulun belum tentu tercapai. Kehendak Allah pasti tercapai. Bisa aja kalau Bapak Ibu selama pin hidup ini nah kita nih hendak minum lalu mengambil tersinggul dengan tangan tak balik. Bisa kada? Nah, sarik marahnya sama siapa? Nang laki nih, nang kayak ini nah, pas kebalik
lalu bini abahnya yang ini lapahnya diulahkan dijus diputar-putar sudah ditak dibalik yang ini ada dibalik makanya tak balik makanya mata tuh tak makna pak oh mana kayak ini bini mulut kayak mercon. Nah, kata ibu-ibu ada kayak itu mulut pian buat abahnya eka dari rezeki pian ayo jauh mulahkan lagi no untungnya bisi bini nama itu doakan yang panjang umur pun pemamayan bang doakan cepat mati anunya tuh pemamainnya itu mati bukan awaknya mati ya Allah nang laki pulang bini menyiapkan makanan segalanya sudah iwak segalanya sudah kalau nang laki mengambil banyu nang bini mengambil kubukan sakanya hilang iwak ambil kucing nang laki mana iwak tadi maka aku minta masakan sekali lagi kucing mengambil ujian nang bini takdirnya rezeki kucing dagangnya ujian nang laki dasar bujur ikam semuanya kayak melibatkan Allah Ta'ala tuh ibu hati dingin jujur kada mudah-mudahan awal nah ini iradat ini kita bahas nanti minggu depan insya Allah nah karena ada ulama apa diundang Al-Fatihah iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قدر الانوار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رمل الجبار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الهموم والذباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل واشرع عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد أنباز الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الأمور المحجلين وشرع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين والإخوان أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا والجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم